Selamat pagi pemirsa, masih berbicara tentang awas investasi bodong. Tema kita pagi ini bersama Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Robert Sianipar. Nah, Pak Robert, ini pertanyaan tadi yang kita masuk iklan, jeda iklan ini berkaitan dengan memilih dan memilah. Tentunya ini soal tergiur, bagaimana juga sekarang ini banyak pesan, ya, banyak pesan dari sesuatu yang tidak bertanggung jawab mungkin ya, kalau mau dibilang seperti itu dalam tanda kutip, ini lewat SMS, tidak mengenal mau tengah malam, mau dini hari, ya SMS masuk. Ini berkaitan dengan penawaran investasi itu sendiri, WhatsApp dan juga di media sosial mungkin ya. Ini bagaimana nih dari OJK sendiri melihat ini seperti apa, memberikan juga pencerahan kepada masyarakat itu sendiri? Ya, Apakah ini juga masuk dalam pengawasan OJK sendiri atau seperti apa? Ya, Bung David dan Bapak Ibu pemirsa, jadi salah satu faktor kenapa begitu marak atau begitu cepat perkembangannya memang salah satunya ya perkembangan teknologi. Kemudahan orang membuat website dan menawarkan pinjaman ini salah satu faktor yang mempercepat atau membuat mudahnya penawaran-penawaran itu berkembang sedemikian marak. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita ada di Satgas Waspada Investasi. Nah, di dalamnya ada Kementerian Kominfo. Ya. Ya. Nah, kita melakukan kerjasama. Tadi seperti disampaikan Bung David, kalau ditawarin melalui SMS, ditawarin WhatsApp tengah malam. Nah, ini kita sudah mengedukasi masyarakat. Jangan segan-segan teruskan informasi itu nomor mana yang menawarkan. Jadi bahayanya lagi kalau ada yang forward ya. Ya. Ya ini pesan berantai ceritanya. Jadi korban semakin banyak. Nah, ini kita bekerja sama sudah ada cukup banyak website yang diblokir oleh Kominfo. Tapi ya tadi saya sampaikan kemudahan ini, pagi diblokir, kemudian dia buka lagi Yang lain dengan lagi. nama yang berbeda. Jadi ya kata kuncinya kita minta masyarakat, ya kita selalu melakukan edukasi supaya masyarakat waspada. Karena kita tetap melakukan upaya-upaya, ada cyber patrol juga ada. Ya. Jadi untuk mengawasi, ada penawaran, ada yang pembukaan situs-situs penawaran investasi ilegal, nomor-nomor yang menawarkan pinjaman online ilegal. Ini kita bekerja sama, nomor dan situs itu bisa diblokir. Oke, Cuma baik. tadi kemudahannya tumbuh lagi gitu. Ya, nah ini soal pengawasan tentunya dari OJK sendiri yang menjadi kewajiban dari OJK sendiri untuk mengawasi dan yang tidak. Soalnya ini ada yang diawasi, ada yang Betul. tidak. Ini Ya. mungkin gambarannya juga Pak Robert. Ya, yang diawasi tentunya yang kita beri izin, ya kan? Kan kita memberikan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang kita beri izin. Karena kita tahu alamatnya di mana, pengurusnya siapa, dan sebagai informasi, kalau sampai dengan Februari 2020 ini, untuk perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online atau P2P lending itu ada 161 perusahaan. 25 berizin dan 139 terdaftar. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana yang tidak berizin? Ya. Ya. Nah, kita perlu memberikan kepemahaman ke masyarakat, itu tugas bersama. Jadi di sini namanya ada Satgas Waspada Investasi. Jadi kalau dia tidak berizin, kemana dia perginya? Jadi Satgas Waspada Investasi tadi saya sampaikan, masyarakat bisa menggunakan sarana-sarana informasi tadi. Sampaikan informasinya, apa data-datanya, siapa pelakunya, dan nanti Satgas Waspada Investasi ini akan bekerja tentunya mengundang pihak-pihak yang menawarkan tadi. Oke. Jadi pertanyaan masyarakat sering, apakah yang ilegal ini sepenuhnya tanggung jawab OJK? Bukan hanya OJK. Jadi di Satgas Waspada Investasi di dalamnya ada 13 instansi kurang lebih. Oke, baik. Dan juga ini masih berkaitan juga bagaimana kalau kita melihat di wilayah-wilayah, artinya ini untuk perkembangan informasinya lebih cepat lagi. Tadi awal-awal sudah disinggung juga bagaimana untuk informasi yang bisa dipercaya, informasi akurat, dan juga ini informasi hoax. Nah, ini kalau hoax itu larinya ke investasi bodong nih ceritanya. Dan kalau untuk wilayah Kota Kupang, kita berbicara soal Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
dan wilayah yang berdekatan dengan Kota Kupang ini informasinya cepat sekali, dan juga artinya masyarakat juga sudah bisa memilih dan memilah. Nah, untuk pantauan untuk wilayah-wilayah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang lainnya. Ya, sejauh ini koordinasi kita di Satgas Waspada Investasi tidak ada ditemukan kasus-kasus baru. Karena kita akan terus berkoordinasi melalui rapat rutin. Di samping itu juga kan dengan media komunikasi sekarang, kalau kami menemukan informasi, jadi kami juga mengedukasi melalui lembaga jasa keuangan yang tersebar di seluruh provinsi NTT. Jadi kita tadi punya wadah forum komunikasi lembaga jasa keuangan. Jadi melalui forum ini kita juga minta kepada lembaga jasa keuangan harus melakukan edukasi. Kalau menemukan informasi-informasi seperti itu, meneruskan ke OJK. Dan nanti dengan meneruskan ke OJK, kita pernah berkoordinasi menyampaikan informasi agar menindaklanjuti informasi-informasi itu ke pihak yang berwajib. Demikian mekanismenya. Nah, tentunya juga ini kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri, ya ini ada 13 yang ada instansi. Instansi. Peran dari pemerintah daerah sendiri seperti apa sih? Kalau kita untuk Kota Kupang, tapi jangan lihat juga ini Kota Kupang perkebaya, tapi teriak-teriak di dalamnya ya kita tidak tahu juga, permukaannya rata, tapi di dalamnya ini seperti apa? Ya, itu cukup aktif. Kita kolaborasinya cukup baik. Ada beberapa penanganan yang kasus yang kami sampaikan kemarin itu belum sampai Very Big Data yang menyebutkan dirinya Very Big Data Indonesia. Nah, Anda menyampaikan kasus ini, kita undang, kita pertemukan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, dilakukan permintaan keterangan. Jadi langkah-langkah preventif ya langsung dilakukan, tidak sampai berkembang banyak. Jadi ya kerjasama kita ya cukup erat lah itu. Oke. Kalau sejauh ini seperti apa untuk perkembangan di Nusa Tenggara Timur, artinya memberikan edukasi juga di tahun yang baru, Pak Robert? Ya, kita terus melakukan edukasi ke masyarakat. Pesan kita, gunakanlah lembaga jasa keuangan yang legal dan berizin. Nah, terkait dengan penawaran-penawaran pinjaman online, kita minta Bapak Ibu pemirsa sekalian, gunakanlah pinjaman dari yang menawarkan yang legal dan berizin. Yang kedua, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hindari meminjam yang bersifat konsumtif, apalagi yang tidak jelas tujuan penggunaannya, untuk menghindari Bapak Ibu terlilit beban atau biaya bunga yang tidak perlu. Dan yang ketiga, bayarlah tepat waktu. Baiklah. Kalau peminjam uang jangan untuk urusan keluarga, ya. Nah itu urusannya beda lagi nih. Baik, nanti kami kembali lagi untuk Anda pemirsa, berkaitan juga dengan bagaimana juga di saat ini buat Anda juga yang mau tahu lebih banyak lagi berkaitan dengan kinerja dari OJK itu sendiri, dan bagaimana juga peran OJK untuk mengawasi, dan mungkin Anda juga yang mengalami mendapatkan SMS atau pesan apapun itu berkaitan dengan investasi, Anda bisa langsung nanti berkunjung ke alamat yang nanti sebentar juga disampaikan oleh Pak Robert Sianipar. Untuk Anda tetap bersama kami di Obrolan Pagi.